Oke adik-adik, nah kita lanjut ya, kisi-kisi ujian madrasah kelas 9. Nah ini tentang materi refleksi dan translasi. Nah kita coba jawab ya. Nah jika titik P 12,-6 direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan -4, kemudian dilanjutkan dengan translasi 24-30, maka bayangan titik P adalah. Nah di sini kakak tuliskan P itu 12,-6. Nah, refleksi terhadap X sama dengan -4. Nah, kakak singkat aja R. Ini X sama dengan -4. Nah, maka ini akan menghasilkan P aksen nanti itu ya. Nah, untuk bayangan dari titik P, kalau dia refleksi sumbu X sama dengan -4, maka yang berubah itu cukup nilai X-nya ini aja. Nilai X itu yang bagian pertama ini ya, ini X. Nah, nilai Y-nya ini tetap. Nah, perubahan nilai X-nya itu sama juga dengan 2 kali H. 2 kali H kurangkan dengan X. H itu cerminnya ini. Berarti di sini nilai H-nya sama dengan -4. Nah, maka kalau kita cobakan ke bayangan, nah nilai Y-nya tetap di sini ya. Nah, itu 2 kali H, H-nya -4. Nah, 2 kali -4 kurangkan dengan titik X-nya. X-nya 12, Y-nya tetap -6. Nah, ini kita hitung aja bagus-bagus. Maka P aksen itu sama juga dengan 2 kali -4 berarti -8 dikurang 12, -6. Nah, ini dihitung selangkah lagi. -8 kurang 12. Nah, hati-hati dengan nilai min. Bacakan min itu dengan utang kalau ragu ya. Nah, utang 8, utang lagi 12. Berarti utangnya menjadi 20. Oke, -20, ini -6. Nah, ini dia bayangan titik P oleh refleksi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan translasi. Nah, kakak tambahin. Translasi, kakak singkat dengan T, itu 24-30. 24-30. Nah, maka ini akan menghasilkan nanti P double aksen atau bayangan yang kedua. Nah, kalau translasi itu konsepnya tinggal dijumlahkan aja. Nah, titik pertama jumlahkan dengan titik pertama, titik kedua jumlahkan dengan titik kedua. Maka itu akan menjadi -20 ditambahkan dengan 24. Nah, kemudian yang -6-nya ditambahkan dengan -30. Nah, ini tinggal dihitung bagus-bagus ya. Maka ketemu di sini P double aksennya yaitu -20 tambah 24. Utangnya 20, uangnya 24. Maka akan menjadi positif 4, -6 tambah -30, utangnya 6, utang lagi 30, berarti utangnya menjadi 36, maka dia -36. Oke, ini dia jawaban untuk soal nomor 22 ini. Nah, jadi tinggal diingat ya adik-adik, kalau refleksi terhadap sumbu X, nilai X-nya yang berubah. Perubahannya 2H kurang X. Nah, nilai Y-nya tetap ya. Nah, kalau translasi itu konsepnya tinggal dijumlahkan aja. Titik depan jumlahkan dengan titik depan, titik belakangnya jumlahkan dengan titik belakang. Oke, sampai situ selesai. Oke adik-adik, nah kita lanjut ya, kisi-kisi ujian madrasah kelas 9. Nah, ini materinya itu tentang rotasi dan dilatasi ya. Nah, tentukanlah bayangan titik P -8,12 dirotasikan dengan sudut 90 derajat berpusat di 0,0 dan dilanjutkan dengan dilatasi dengan skala 7 yang berpusat di 0,0 adalah. Nah, kita coba jawab ya. Jawab. Nah, di sini titik P-nya -8,12. Nah, dirotasikan sudut 90. Nah, di sini rotasi kakak singkat aja R 90 derajat. Nah, maka ini akan ketemu P aksen. Nah, bayangan dari titik P kalau rotasi itu konsepnya jumin. Jumin. Nah, majukan titiknya ini ke depan, kemudian kasihkan min. 12 maju ke depan, maka itu menjadi -12. Nah, yang di belakangnya tetap -8 ya. Jumin, maju, kasih min. Nah, setelah itu dia dilanjutkan dengan dilatasi dengan skala 7. Nah, di sini kakak sambung aja, dilatasi kakak singkat D, skalanya 7. D skala 7. Nah, maka akan menghasilkan P double aksen. Nah, kalau dilatasi itu konsepnya perkalian. Nah, jadi ini ke sini cukup kita kalikan aja masing-masingnya. -12 dikali 7. -12 kali 7,
Yang min 8-nya juga kali 7. Min 8 kali 7. Nah, tinggal kita cari ini hitungannya baik-baik. Min 12 kali 7. Negatif kali positif berarti hasilnya min. Nah, 12 kali 7. Nah, silakan dicari di buram ya. Kalau tidak bisa menebak. Nah, berarti ini 12 kali 7 itu 84, koma. Min 8 kali 7 juga min kali positif. Berarti jawabannya min. 8 kali 7 itu 56. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 23 ini.